Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Purwati Kuswarni Suprapto, Magister Sains, dan Bapak Diki Muhammad Haidir, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah biokonservasi, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Konservasi Populasi, Teori, Analisis, dan Aplikasi. Anggota kelompok kami yaitu Andini Melani, Dahlia Aisyah, Syifa Nur Hidayati, dan Dila Delia Novita. Materi pertama mengenai populasi akan disampaikan oleh saya. Populasi adalah semua individu yang hidup berdampingan dari spesies yang sama, yang hidup di daerah yang sama pada waktu yang sama. Populasi terdiri dari individu-individu dan berubah seiring waktu karena individu-individu ini mati, melahirkan, berimigrasi, atau beremigrasi. Beberapa pengaruh berasal dari karakteristik dan perilaku penduduk itu sendiri, atau disebut sebagai faktor intrinsik, dan beberapa dari peristiwa dan proses lingkungan atau ekologi di luar populasi disebut sebagai faktor ekstrinsik. Kemudian populasi dapat dibedakan berdasarkan genetika, demografi, itu membedakan pola tingkat kelahiran dan kematian, dan distribusi spasial, mencakup wilayah di mana mereka terjadi. Materi berikutnya yaitu demografi penduduk. Pertumbuhan penduduk ditentukan oleh kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi. Dalam sekelompok individu yang lahir pada waktu yang sama, jumlah probabilitas kelangsungan hidup setiap individu untuk usia tertentu memengaruhi lintasan perubahan populasi dari waktu ke waktu. Individu ditambahkan oleh kelahiran, yaitu sebuah proses yang dikenal sebagai pengarahan atau rekrutmen. Nah, rekrutmen adalah penambahan atau pengurangan bersih individu yang layak secara reproduktif ditambahkan ke populasi setelah penyesuaian untuk kematian dini atau neonatal. Dengan demikian, rekrutmen sangat dipengaruhi oleh kesuburan, jumlah anak atau telur yang dihasilkan per betina untuk hewan, atau biji per individu untuk tanaman per satuan waktu. Peningkatan lainnya bertambah ke populasi melalui imigrasi, sementara kerugian tambahan terjadi melalui emigrasi. Mode dinamika populasi yang paling sederhana dapat dipahami sebagai jumlah kelahiran disimbolkan dengan B, untuk masuknya atau imigrasi disimbolkan dengan I, untuk kematian disimbolkan dengan D, untuk jalan keluar atau emigrasi disimbolkan dengan E, di mana ukuran populasi pada kenaikan waktu berikutnya atau NT plus 1 adalah fungsi dari ukuran sekarang atau NT ditambah penambahan kelahiran dan masuknya atau imigrasi, kemudian pengurangan kematian ditambah jalan keluar atau emigrasi. Dapat dirumuskan sebagai berikut. NT plus 1 sama dengan NT ditambah BT plus IT min DT ditambah ET. Ketergantungan kepadatan beroperasi melalui umpan balik negatif antara tingkat pertumbuhan dan ukuran populasi pada satu atau lebih langkah. Dalam banyak kasus, ketergantungan kepadatan menghasilkan regulasi populasi fluktuasi di sekitar ukuran populasi rata-rata. Hal tersebut merupakan pendapat dari Gamelon dan kawan-kawan pada tahun 2016. Ketergantungan kepadatan sebenarnya adalah alasan terjadinya pertumbuhan logistik, karena ketergantungan kepadatan adalah pengatur interaksi antara sumber kematian yang berbeda dan bersaing. Pada kepadatan populasi yang rendah, berbagai jenis bentuk kematian yang bersaing, misalnya penyakit, pemangsaan, kelaparan, mungkin tidak terlalu interaktif. Ketika kepadatan populasi meningkat, mekanisme ketergantungan kepadatan semakin menggabungkan penyebab kematian yang bersaing ke dalam hubungan kompensasi, yaitu hubungan di mana mekanisme seperti perilaku anggota individu populasi atau faktor intrinsik membatasi pertumbuhan populasi sebelum populasi mulai dibatasi oleh lingkungannya atau faktor ekstrinsik. Materi berikutnya yaitu gangguan stokastik, faktor kepadatan independen pertumbuhan penduduk. Suatu populasi yang pertumbuhannya semata-mata merupakan fungsi dari peristiwa kebetulan atau variasi stokastik dapat digambarkan sebagai populasi yang tidak bergantung pada kepadatan. Artinya, faktor dan kekuatan yang bekerja untuk menambah atau mengurangi ukuran populasi bertindak secara independen dari kepadatannya atau jumlah individu per satuan luas.
Ahli biologi Mark Schafer mengidentifikasi 4 sumber ketidakpastian yang memengaruhi ukuran populasi, yaitu stokastik genetik, stokastik demografi, stokasisitas lingkungan, dan bencana alam. Efeknya tidak ditentukan sebelumnya, tetapi tunduk pada ketidakpastian atau stokasisitas yang probabilitasnya unik untuk populasi tertentu dan lingkungannya. Jika populasi relatif besar terhadap besarnya ketidakpastian, maka hasil yang terkait dengan sumber ketidakpastian ini atau variasi stokastik dapat diprediksi dengan menggunakan rata-rata hasil yang diproyeksikan. Tetapi, jika populasi relatif kecil terhadap besarnya ketidakpastian, keberhasilan atau kegagalannya mungkin tidak dapat diprediksi karena peristiwa kebetulan yang hanya memengaruhi beberapa individu dan efek yang tidak proporsional dari peristiwa ini terhadap populasi. Stokastisitas genetika, lingkungan, dan demografis. Untuk genetika, populasi kecil mengalami peningkatan perkawinan sedarah, penyimpangan genetik, dan akumulasi mutasi yang tidak menguntungkan. Kemudian, untuk lingkungan, mengacu pada fluktuasi probabilitas kelahiran dan kematian karena variasi temporal parameter habitat, populasi spesies pesaing, parasit atau predator, dan kejadian penyakit. Untuk demografis, stokastisitas demografi mengacu pada fluktuasi acak dalam tingkat kelahiran dan kematian, emigrasi dan imigrasi, atau rasio jenis kelamin dan struktur usia suatu populasi. Kemudian, faktor yang keempat yaitu bencana alam. Simberloff pada tahun 1998 berpendapat bahwa bencana alam hanyalah kasus khusus dari stokastisitas lingkungan karena seringkali merupakan bentuk ekstrim dari variasi lingkungan normal, misalnya kekeringan berkepanjangan atau banjir bandang akibat hujan lebat. Bencana menimbulkan ancaman bagi populasi kecil karena dapat menghilangkan setiap individu. Materi berikutnya yaitu mengenai metapopulasi. Metapopulasi adalah terdiri dari kelompok populasi yang secara spasial terpisah dari jenis yang sama. Teori metapopulasi menyarankan bahwa habitat yang kosong dapat dikolonisasi ulang secara teratur dan habitat yang tidak berpenghuni bisa sama pentingnya dengan habitat yang ditempati dalam persistensi populasi jangka panjang. Hal ini juga menunjukkan bahwa kelompok subunit populasi yang terfragmentasi juga dapat karena struktur spasialnya benar-benar meningkatkan aspek lain dari struktur populasi serta kegigihan populasi, memberikan alasan bagi konservasionis untuk menilai populasi yang terfragmentasi dan habitat yang terfragmentasi. Sebagai hasil dari implikasi ini, struktur spasial menjadi konsep kunci dari teori dan permodelan metapopulasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dahlia Aisyah. Kepada Dahlia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dahlia Aisyah, saya akan menyampaikan materi yaitu mengenai mendeteksi populasi untuk pengelolaan konservasi. Materi yang pertama yaitu masalah deteksi. Bahwa pengetahuan yang akurat tentang jumlah organisme di suatu daerah yang diminati sangat penting untuk konservasi yang efektif. Tetapi pengelolaan populasi satwa liar saat ini meyakini bahwa tidak ada metodologi survei yang secara sempurna mendeteksi setiap individu di area yang disurvei, apalagi seluruh populasi. Nah, sehingga Carlos Elcon dan dalam pengelolaan satwa liar, Aldo Lippert menulis secara rinci tentang sensus sebagai metode yang harus digunakan untuk memperkirakan distribusi dan kepadatan penduduk. Nah, adapun 3 kelemahan dalam upaya pengambilan sampel tersebut menggunakan sensus yaitu yang pertama, banyak usaha yang dikeluarkan untuk menghasilkan hasil dengan keandalan yang rendah. Yang kedua, keputusan manajemen dipandu oleh data yang tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, ketika selama sensus, metode yang digunakan tahun demi tahun tanpa perkiraan kemungkinan mendeteksi individu bahkan pengumpulan data jangka panjang memiliki keandalan yang rendah, sehingga mengumpulkan tingkat kesalahan yang tinggi dan menghasilkan kesimpulan yang salah. Pada spesies besar dan tersebar luas, di mana peneliti mengembangkan metode untuk mendeteksi keberadaan individu dari status populasi yang berbeda, baik jantan atau betina, penduduk atau bukan penduduk, dengan menggunakan metode tidak langsung seperti pelacakan survei di jalan dengan berbagai jenis substrat, seperti yang dilakukan oleh Fred Van Dijk
dan rekan-rekannya untuk singa gunung warna kurma di Amerika Serikat bagian barat. Metodologi yang digunakan secara luas yang memungkinkan jumlah perkiraan mampu individu yang tidak terdeteksi adalah bahwa dari ditandai dan ditangkap kembali. Nah, untuk memahami logika studi tanda dan tangkap kembali, maka ada hubungan antara individu yang ditangkap dan tidak ditangkap dengan cara yaitu menggunakan indeks Lincoln-Peterson atau penaksiran Lincoln-Peterson. Sebagaimana disebut juga, yaitu mencoba untuk menentukan benar jumlah individu dalam suatu populasi dan merupakan salah satu cara untuk memperkirakan jumlah individu yang tidak terdeteksi. Nah, adapun rumus untuk mencarinya yaitu dapat dilihat pada slide. Nah, di sana ada M yang mana M adalah jumlah individu yang ditandai dalam beberapa cara dan kemudian dilepaskan setelah upaya awal. Ada N adalah jumlah total individu yang ditangkap dalam upaya awal atau sampel pertama. R adalah jumlah individu yang ditandai dan ditangkap dalam upaya penangkapan berikutnya atau penangkapan kembali yang ditandai. Nah, T adalah jumlah total individu yang ditangkap dalam jumlah berikutnya atau sampel kedua. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio M per N itu harus setara dengan R per T. Nah, dapat dilihat ini merupakan salah satu contoh dari pergantian yang diamati dalam hunian lahan basah oleh katak rumput yang menggeram dari spesies Littoria ramiformis, di mana di lahan basah yang berbatasan dengan wilayah metropolitan Melbourne, Australia, pada area biru. Nah, berarti area biru ini menandakan bahwa itu merupakan tempat atau wilayah metropolitan pada tahun 2001 sampai 2007. Yang menunjukkan bahwa lahan basah di mana katak terdeteksi setiap tahun itu ditandai dengan lingkaran penuh. Nah, kemudian lahan basah di mana katak tidak terdeteksi itu ditandai dengan lingkaran terbuka. Lahan basah di mana kepunahan diamati itu X diapit oleh lingkaran. Nah, dapat dilihat bahwa di sana ada lingkaran yang di dalamnya itu huruf X, berarti menandakan bahwa lahan basah di mana kepunahan diamati. Kemudian ada lahan basah di mana rekolonisasi terjadi diamati, yaitu ditandai dengan sebagian lingkaran penuh. Dan lahan basah di mana kepunahan dan kolonisasi itu diamati, ditandai dengan lingkaran terbuka mengelilingi lebih kecil di lingkaran penuh. Teori dan pemodelan hunian. Mengingat pentingnya deteksi untuk ilmu pengetahuan pada umumnya dan biologi konservasi pada khususnya, upaya terus dilakukan untuk memecahkan masalah deteksi dan hunian, dan telah meningkat dalam kecanggihan yang mengarah pada pengembangan cabang baru ilmu konservasi yang dikenal sebagai estimasi dan pemodelan hunian. Pengembangan pemodelan hunian dan terkait teori hunian pertama dirangsang oleh kebutuhan untuk memecahkan masalah terkait dengan deteksi amfibi di US Geological Survey Inisiatif Penelitian dan Pemodelan Amfibi atau ARMI, yang dimulai pada tahun 1990-an. ARMI ini tujuannya adalah untuk membuat survei nasional yang komprehensif dan inventarisasi spesies amfibi di Amerika Serikat. Nah, informasi yang akurat tentang hunian memerlukan estimasi yang handal tentang variasi spasial dan deteksi. Perbedaan pada salah satu atau kedua variabel ini pada area yang berbeda akan menghasilkan probabilitas deteksi yang berbeda. Karena sensus yang benar dari setiap spesies atau area langka, peneliti harus memiliki unit sampling untuk mewakili seluruh area, sehingga dapat diilustrasikan pada gambar berikut. Nah, di sini ada gambar dari ilustrasi dua aspek penting dalam pengambilan sampel populasi hewan, yaitu dari variasi spasial dan keterdeteksian. Nah, di sini ada wilayah biru. Wilayah biru ini mewakili area atau populasi yang diinginkan, dengan kotak mewakili lokasi pengambilan sampel yang dipilih. Nah, di setiap kotak lokasi pengambilan sampel ini ada hewan yang terdeteksi. Nah, hewan yang terdeteksi ini dicirikan adanya lingkaran penuh. Nah, atau hewan yang tidak terdeteksi, yaitu di lingkaran kosong selama survei atau perhitungan. Mengembangkan teknologi dan aplikasi dalam pemodelan hunian. Probabilitas deteksi ditingkatkan dengan desain metode pengambilan sampel yang lebih baik dan menggunakan spesifikasi perangkat lunak komputer yang dirancang khusus. Probabilitas deteksi sendiri itu merupakan variabel yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu aplikasi komputer yang paling banyak digunakan untuk menentukan probabilitas hunian dan deteksi dikembangkan oleh
McKenzie et al. Pada tahun 2003, sebuah situs yang dikelola oleh US Geological Survey Pusat Penelitian Satwa atau CAM di Maryland, yang dimulai dengan estimasi yang disebut tingkat deteksi NAV. Pengambilan sampel di mana spesies terdeteksi mengingat spesies itu benar-benar ada di lokasi, kehadiran dan model serupa lainnya, kemudian dapat menyesuaikan efek musiman dari keterdeteksian, serta menghitung perkiraan hunian awal spesies, kolonisasi, kepunahan, dan probabilitas deteksi satu kali kunjungan, yang dilakukan oleh Van Dijk et al. Pada tahun 2017. Nah, deteksi hunian ini tidak hanya penting dalam membuat perkiraan penyebaran, tetapi sekarang juga merupakan salah satu metrik terpenting yang digunakan untuk memperkirakan migrasi, imigrasi, kolonisasi, dan kepunahan situs lokal atau spesifikasi lokasi. Nilai teori hunian dalam konservasi telah meningkat bahkan lebih karena sekarang dapat digunakan dalam model mengevaluasi banyak spesies dan beberapa musim serta dalam spesies tunggal studi satu musim. Pentingnya estimasi hunian akan terus berkembang dalam biologi konservasi dan penggunaannya akan semakin banyak diterapkan. Nah, di sini ada contoh yaitu dari spesies herring berkepala putih atau Trigonocaps occipitalis, yaitu spesies IUCN atau International Union for Conservation of Nature, yaitu sangat terancam punah, asli Afrika subsahara yang samar dan berbeda di kultus untuk dideteksi melalui survei dan juga merupakan spesies penting untuk menentukan probabilitas deteksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Moon and Holloway, penduduk asli Afrika Sub-Sahara, menentukan bahwa seperti yang terjadi pada contoh kata macan tutul yang kami sebelumnya, kemungkinan deteksi meningkat karena jumlah kunjungan ke situs yang sama meningkat. Tetapi mereka juga menentukan bahwa variabilitas probabilitas deteksi menurun, menunjukkan bahwa perkiraan probabilitas deteksi tidak hanya lebih tinggi dengan survei berulang tetapi dapat diandalkan. Nah, dapat dilihat pada gambar ya, pada gambar sebelah kiri atau gambar 6.16 bahwa probabilitas kumulatif untuk mendeteksi burung herring berkepala putih di wilayah penangkaran yang diduduki sebagai fungsi dari jumlah kunjungan berulang ke wilayah tersebut. Nah, sehingga dapat dikatakan saat jumlah kunjungan siklus meningkat, maka tidak hanya probabilitas deteksi yang yang meningkat, tetapi variasi yang terkait dengan probabilitas deteksi juga menurun, yang menunjukkan bahwa peningkatan keandalan estimasi deteksi. Nah, di sana ada batang vertikal yang mewakili 95 derajat CA atas dan bawah. Nah, kemudian mereka juga menemukan bahwa metode survei baik dengan berjalan kaki atau melalui kombinasi perjalanan kaki dan kendaraan juga mempengaruhi probabilitas deteksi sebagai fungsi dari kecepatan, di mana pengamat bepergian dengan semakin lambat metode perjalanan, maka semakin tinggi kemungkinan deteksi. Nah, akibatnya, Moon and Holloway menyimpulkan bahwa meluangkan lebih banyak waktu untuk melakukan survei untuk herring berkepala putih dan spesies lain dengan karakteristik serupa menurunkan jumlah survei atau upaya replikasi yang diperlukan untuk mencapai probabilitas deteksi yang tinggi dengan variasi yang lebih rendah. Nah, dapat dilihat pada gambar ini merupakan pengaruh peningkatan kecepatan rata-rata pengamat yang dipengaruhi oleh perjalanan hanya dengan berjalan kaki atau dengan kombinasi kaki dan kendaraan selama survei tentang kemungkinan mendeteksi burung nasr berkepala putih di wilayah berkembangbiakan yang diduduki. Nah, karena spesies yang ditargetkan tidak selalu tinggal di tempat, penilaian akurat dari perubahan hunian habitat sekarang menjadi salah satu pengukuran yang paling penting yang diperlukan untuk memperkirakan suatu penyebaran. Materi selanjutnya itu populasi layak minimum. Yang pertama yaitu mengenai pertimbangan umum. Mengingat bahwa pertimbangan genetik adalah sumber asli perkiraan populasi minimum yang layak atau MVP. Dalam biologi konservasi dimulai dengan Frankels pada tahun 1980 yang menyarankan bahwa ukuran populasi efektif itu 50 diperlukan untuk mencegah efek merusak dari perkawinan darah dan ukuran efektif minimum 500 diperlukan untuk mempertahankan variasi genetik dan untuk mengimbangi efek penyimpangan genetik. Analisis kelayakan populasi saat ini juga mempertimbangkan karakteristik demografis dan lingkungan suatu populasi
sehingga menggeser penekanan dari ukuran populasi minimum ke probabilitas populasi keturunan melalui waktu. Selanjutnya yaitu analisis tren dan resolusi faktor. Pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi penyebab penurunan populasi dan strategi untuk restorasi. Populasi menurun dan potensi restorasi bisa menjadi diselidiki melalui studi jangka panjang dan model terkait analisis viabilitas populasi. Tetapi populasi kecil itu sendiri seringkali harus diselamatkan melalui strategi manajemen adaptif cerdas yang dapat menyelamatkan spesies di ambang kepunahan. Memulihkan populasi individu tumbuhan atau hewan biasanya mengatasi salah satu dari dua kondisi. Yang salah satunya adalah pemulihan populasi yang terancam atau hampir punah. Yang lainnya adalah restorasi spesies yang lebih umum di situs dari mana mereka telah dimusnahkan atau ke situs di mana mereka tidak hadir secara historis, tetapi diharapkan untuk melakukannya dengan baik. Nah, kedua upaya ini biasanya mengikuti proses 6 bagian yang digambarkan pada gambar di samping. Nah, pada gambar di samping merupakan proses 6 bagian yang menggambarkan logis pelarian 6 langkah berurutan dalam konservasi populasi untuk memindahkan populasi yang terancam ke keadaan pemulihan dan stabilitas demografis. Selain itu, terdapat dua alat pemantauan yang penting yang menyediakan sarana untuk mendapatkan wawasan tentang penyebab potensial adalah analisis tren dan resolusi faktor. Analisis tren sendiri yaitu menghitung nilai spesifik variabel demografis dalam satu atau lebih populasi dan dari perhitungan tersebut menentukan apakah populasi tumbuh, stabil atau menurun. Analisis tren juga tidak dapat mengidentifikasi penyebab populasi angka yang rendah atau menurun, tetapi dapat menyebabkan tebakan cerdas atau hipotesis tentang faktor apa yang harus diselidiki. Misalnya adalah populasi tanaman, beberapa indikator umum non-matematis dari stabilitas populasi dapat digunakan dalam analisis tren untuk membuat penilaian awal apakah populasi tanaman yang diperkenalkan stabil dan cenderung bertahan di lokasi barunya. Nah, di sini ada tabel hasil parameter demografis yang berfungsi sebagai indikator umum stabilitas populasi dalam analisis tren populasi tumbuhan yang terancam punah. Dapat dilihat ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada gambar dari desain eksperimental yang digunakan untuk membuat populasi baru tanaman yang terancam punah, yaitu di Amsiskia grandiflora dalam jangkauan sejarahnya. Masing-masing dari 20 plot adalah perlakuan. Nah, dapat dilihat pada gambar, kemudian dibakar, ada yang dibakar, dipotong dengan tanah atau herbisida fusiladi dan diperlakukan, atau kontrol untuk mengukur efek persaingan dari rumput non-asli. Selanjutnya itu menyelamatkan populasi dari kepunahan, kasus ferret berkaki hitam. Kemudian pemulihan populasi, pengambilan risiko pemulihan kreatif dan reintroduksi. Nah, yang diteliti itu dari spesies musang kaki hitam. Dapat dilihat, nah pada gambar ada spesies dari musang kaki hitam. Dengan adanya penurunan anjing padang rumput dan pengenalan wabah, musang kaki hitam ini menurun drastis. Pada awal tahun 1960-an, musang dianggap punah di alam liar, tetapi satu populasi ditemukan pada tahun 1964 di South Dakota. Nah, sebagai bagian dari rencana pemulihan diamanatkan oleh Undang-Undang Spesies Terancam Punah Amerika Serikat, program pemulihan dimulai pada tahun 1970-an, tetapi musang berakhir atau mati sebelum tahun 1979. Nah, adapun reintroduksi yang dilakukan yaitu dapat dilihat pada tabel dan juga gambar di bawah. Nah, pada tabel di sana ada situs hasil dari reintroduksi musang hitam di 8 situs Amerika Serikat dan Meksiko pada tahun 1991 sampai 2008. Nah, kemudian ada diilustrasikan juga dari gambar yaitu pada gambar 6.24 yaitu ada 28 situs pengenalan kembali musang berkaki hitam itu di Mustela Niripes di Amerika Serikat bagian barat 26 situs, kemudian di Kanada 1 situs dan Meksiko 1 situs pada tahun 1991 sampai 2016. Nah, yang diteliti oleh Begins Amerika Serikat Geological Survey. Selanjutnya yaitu memulihkan proses pemulihan, penangkaran dan pelepasan yang direncanakan. The Blackfoot Reefs Recovery Implementation Teams atau BFRIT dibentuk pada tahun 1996 dari BFRT sebelumnya, membuat kriteria pemulihan lokasi untuk upaya pengenalan ulang yang disebut matriks alokasi adaptif. Nah, untuk memandu pengambilan keputusan pada pilihan lokasi, dapat dilihat pada tabel 6.6. Nah, pada tabel tersebut ada beberapa faktor yang digunakan untuk memprioritaskan jumlah musang berkaki hitam ke lokasi potensial.
reproduksi atau matriks alokasi adaptif, dan untuk setiap situs faktor akan diberi skor 1,5 dengan faktor primer diberi bobot 4, faktor sekunder akan diberi bobot 2, dan faktor tersier tidak diberi bobot. Nah, kemudian penerapan teknik penangkaran yang terampil, kedokteran hewan, dan manajemen genetik sangat penting untuk menyelamatkan musang dan melestarikan keragaman genetiknya. Program tersebut mulai membuahkan hasil yang signifikan, dapat menghitung jumlah musang pada akhir 1980-an. Dapat dilihat pada gambar 6.22. Nah, pada gambar tersebut ada produksi tahunan kit yang musang dari musang kaki hitam yang di fasilitas penangkaran dari 7 hewan yang dimulai dari tahun 1987 hingga 2008. Nah, mulai tahun pertama usaha penangkaran itu 1990, maka kurang dari 100 kit sudah diproduksi. Nah, setelah tahun 1990, maka hasil penangkaran akan meningkat secara dramatis. Nah, dapat dilihat pada gambar 6.22. Kemudian ada metode artificial insemination atau AI dengan spermatozoa beku yang dicairkan dari musang kaki hitam jantan. Nah, adapun efeknya dapat meninggal selama 10-20 tahun tentang keragaman gen dalam populasi musang kaki hitam di penangkaran. Nah, dapat dilihat ya pada grafik di samping. Nah, bahwa grafik yang berwarna biru ini menunjukkan bahwa adanya AI kits dan distinction yang digunakan sehingga populasinya akan meningkat, sedangkan yang berwarna biru itu tidak menggunakan AI kits sehingga populasinya itu menurun. Nah, kemudian ada tabel dari performa spermatozoa beku musang kaki hitam yang ditinjau dari motilitas sperma, kebuntingan, dan keturunan yang dihasilkan atau kit. Nah, di musang betina, penangkaran diinseminasi dengan sperma 10-20 tahun. Dapat diperhatikan bahwa sperma dari segala usia dalam interval ini berhasil menghamili musang betina atau semen. Nah, lalu apa yang dapat kita pelajari dari musang kaki hitam? Nah, terdapat 5 pelajaran yang dipetik dari musang kaki hitam. Nah, yang pertama adalah populasi yang baru-baru ini dianggap punah mungkin tidak. Nah, kemudian rencana penangkaran harus sepenuhnya terintegrasi dengan upaya reintroduksi dan siap untuk menggunakan semua teknologi reproduksi yang tersedia. Kemudian, ketiga, memulihkan populasi melalui individu hasil penangkaran dan membutuhkan pengenalan terus-menerus di banyak lokasi dan pelepasan berulang di lokasi yang sama. Keempat, kerjasama interdisipliner sejati yang melibatkan dokter hewan, ahli biologi lapangan, ekologi, ahli epidemiologi, dan ilmuwan dari disiplin ilmu lain. Dan yang kelima itu dukungan publik dan politik untuk memperkenalkan kembali spesies yang terancam punah merupakan elemen penting dari proses pemulihan. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Saya Dila Delia Nopita, NPM 1821541000, akan melanjutkan materi yaitu 6.5 dan juga 6.6. Pertama, 6.5 yaitu mengenai analisis kelayakan populasi atau Population Viability Analysis atau disingkat dengan PVA. Landasan konseptual. Nah, masalah kritis yang terkait dengan konservasi spesies yang terancam punah adalah penentuan populasi minimum yang layak untuk mereka. Spesifikasi secara umum seperti jumlah minimum individu yang dibutuhkan dalam suatu populasi untuk memastikan kelangsungannya pada masa lalu adalah dengan aturan praktis berdasarkan pertimbangan genetik. Nah, jadi di dalam konservasi spesies yang terancam punah itu diperlukan penentuan populasi minimum di suatu tempat yang layak untuk mereka dapat hidup secara berkelanjutan. Nah, pada zaman dahulu itu penentuannya melalui pertimbangan genetik. Nah, kemudian peneliti menemukan bahwa ancaman yang lebih besar terhadap populasi kecil itu terletak pada masalah yang terkait dengan proses seperti variasi acak dalam tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan variabel demografis pada populasi. Jadi tidak hanya melalui pertimbangan genetik. Nah, sehingga penemuan tersebut memotivasi pencarian perkiraan yang lebih tepat dan komprehensif dari ambang batas populasi minimum yang diperlukan untuk persistensi populasi. Persistensi ini maksudnya adalah ketahanan dari ketahanan suatu populasi untuk bertahan hidup. Nah, dari kebutuhan ini muncul konsep populasi minimum yang layak atau minimum viability population sebagai perkiraan jumlah minimum individu yang dibutuhkan populasi untuk bertahan hidup selama periode waktu tertentu dengan spesifikasi tertentu.
Nah, akan tetapi pada saat ini kepercayaan bahwa populasi minimum yang dapat dihitung untuk spesies individu sebagian besar telah ditinggalkan dalam biologi konservasi. Nah, tetapi saat ini itu diganti dengan proyeksi kemungkinan persistensi dari suatu populasi, yaitu suatu konsep dengan pengembangan teknik yang disebut analisis kelangsungan hidup populasi atau Population Viability Analysis atau PPA. Nah, analisis atau model simulasi pada PPA ini membuat perkiraan yang tepat tentang kemungkinan kemampuan spesies untuk bertahan dalam periode waktu tertentu dan pada tingkat probabilitas tertentu. Model PPA, terutama model untuk spesies individu, secara kuantitatif mengevaluasi risiko kepunahan dan memperkirakan probabilitas kejadian stokastik dalam populasi. Nah, jadi dalam PPA ini atau Population Viability Analysis ini adalah sebuah analisis yang nantinya itu menganalisis resiko kepunahan dari suatu spesies dan juga memperkirakan kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Nah, PPA ini mencoba menilai kemungkinan kejadian di masa depan berdasarkan data dan juga teori yang tersedia saat ini. Yang keduanya mengandung beberapa tingkat ketidakpastian. Nah, gambar ini adalah merupakan salah satu analisis atau model simulasi pada PPA, di mana untuk menentukan probabilitas dari suatu atau menentukan suatu status dari suatu spesies itu terancam punah atau statusnya saat di dalam konservasi itu mempertimbangkan beberapa faktor atau juga beberapa elemen-elemen atau variabel yang berpengaruh pada populasi tersebut. Misalnya adalah limiting factor seperti habitat loss, kehilangan habitat, terus spesies alien atau spesies dari habitat lain. Kemudian ada struktur populasi, lingkungan, kemudian ada inbreeding depression, populasi growth rate, genetic variation, dan lain-lain, yang mana variabel-variabel tertentu itu seluruhnya mempengaruhi pada probability of extinction. Nah, kemudian untuk apa sih tujuan dari PPA ini? Nah, tujuan dari PPA adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap suatu spesies dan memperkirakan kemungkinan spesies tersebut bertahan untuk waktu tertentu di masa depan. Lebih tepatnya, PPA ini adalah estimasi probabilitas kepunahan dengan analisis yang menggabungkan identifikasi ancaman yang mampu untuk kelangsungan hidup populasi menjadi model proses kepunahan. Nah, biasanya ukuran viabilitas yang paling umum dihasilkan adalah probabilitas kepunahan. Nah, berikut adalah gambar contoh dari kontur quasi extinction yang dihasilkan dari populasi PPA tadi. Nah, jadi PPA itu kan sebuah analisis. Nah, dari proses PPA itu didapatkan kontur quasi extinction seperti ini, di mana setiap titik pada garis lengkung tertentu atau kontur ini mewakili kombinasi waktu dan juga ukuran populasi yang memiliki probabilitas kuasi kepunahan tertentu. Nah, kuasi kepunahan tertentu itu maksudnya pengurangan populasi ke tingkat yang sangat rendah sehingga kepunahan itu hampir pasti. Sehingga semua titik pada garis yang sama memiliki peluang kepunahan yang sama. Nah, misalnya adalah spesies C. Nah, itu memiliki probabilitas kepunahan sebanyak 25%. B 50% dan seterusnya. Saat ini PPA diterapkan untuk berbagai masalah konservasi, termasuk mengidentifikasi kepentingan relatif dari faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika dan kelangsungan hidup populasi, menilai risiko kepunahan, mengidentifikasi habitat kritis, menimbang selanjutnya mengenai mengembangkan PPA konservasi. Nah, jadi PPA konservasi ini dapat dilakukan baik pada tumbuhan maupun hewan. Nah, sekarang ini adalah contoh pada tumbuhan, yaitu pada The Western Prairie Pinged Orchid atau salah satu anggrek yang terdapat di Amerika Serikat bagian barat. Nah, anggrek adalah spesies lahan basah yang pernah umum di Amerika Serikat bagian barat, yaitu di Sungai Mississippi di bioma padang rumput. Dengan pemukiman di wilayah ini itu lebih dari 80% adalah padang rumput asli
yang kemudian pada saat ini itu dikonversi menjadi lahan pertanian atau dikembangkan, dan banyak wilayah lahan basah dikeringkan atau diubah. Jadi akibatnya anggrek itu menghilang hampir 75% dari jangkauan yang diketahui. Dan pada tahun 1989 ini, anggrek jenis ini termasuk dalam spesies terancam. Berbagai kegiatan penggunaan lahan termasuk pengalihan air permukaan dan air tanah, pengembalaan ternak, dan drainase lahan basah adalah praktik umum yang diharapkan berlanjut di tempat anggrek tumbuh, di mana kegiatan-kegiatan tersebut akan semakin mengurangi dari jumlah populasi dari anggrek tersebut. Nah, pemahaman yang akurat tentang anggrek penting diketahui untuk konservasinya. Oleh karena itu, perlu dieksplorasi mengenai sejarah hidupnya, kemungkinan lintasan populasi di masa depan, serta mengevaluasi perbedaan relatif di antara efek yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas penggunaan lahan terhadap persistensi populasi. Dengan begitu, diperolehnya informasi-informasi tersebut akan memudahkan kita untuk melakukan atau mengembangkan PPA konservasi untuk anggrek jenis ini. Nah, berikut adalah gambar dari The Western Prairie Pringed Orchid, yang mana pada gambar A ini merupakan tahap awal dari anggrek. Nah, kedua itu saat tahap sudah berbunga. Dan yang ketiga itu, yang C, saat si bunganya itu jatuh dan juga nantinya tumbuh dari tanah atau tunas baru dari anggrek tersebut. Nah, kemudian selain dari tumbuhan, PPA juga dapat digunakan untuk hewan. Nah, aplikasi untuk populasi hewan contohnya adalah elang bonelli yang terdapat di Eropa Barat. Antonio Hernandez Matias di Universitas Barcelona, Spanyol, dan dengan rekan-rekannya itu mengembangkan PPA untuk elang bonelli atau Aquila fasciata berdasarkan tahap kehidupannya dengan perhitungan tingkat transisi yang sesuai. Mengembangkan PPA dengan pemahaman yang akurat tentang elang, yaitu dari sejarah hidupnya, dikombinasikan dengan 20 tahun data demografis dari 12 populasi. Hernandez Matias dan rekan-rekannya memperoleh wawasan penting untuk status elang bonelli saat ini dan konservasi masa depan. Nah, jadi Antonio Hernandez dan teman-temannya itu mengembangkan PPA berdasarkan dari tahapan kehidupan dari elang ini, yaitu dari mulai dia fledgling, juvenil, imatur, subadult, hingga adult atau dewasa. Nah, mereka juga selain dari tahapan-tahapannya itu, mereka juga menggabungkan dari 20 tahun data demografis dari 12 populasi elang bonelli ini. Nah, dalam pengembangan PPA untuk elang bonellis ini yang dilakukan oleh Antonio dan kawan-kawannya, diperoleh informasi bahwa PPA mereka itu mengungkapkan bahwa suatu populasi besar di semenanjung Iberia adalah sumber utama bagi populasi lain yang memiliki tingkat kelangsungan hidup atau natalitas yang lebih rendah. Artinya, dalam memprioritaskan konservasi populasi sumber paling penting bagi ketahanan hidup elang di wilayah ini. Nah, berdasarkan PPA-nya, elang bonelli ini banyak terdapat di semenanjung Iberia, di mana adalah merupakan populasi utama dari elang ini. Nah, untuk konservasi nantinya, pada daerah ini penting untuk diperhatikan untuk melihat ketahanan hidup dari elang bonelli ini. Nah, kemudian dari PPA yang dikembangkan oleh Antonio dan kawan-kawan juga diperoleh bahwa analisis elastisitasnya. Nah, jadi dalam PPA itu terdapat analisis elastisitas. Nah, analisis elastisitas yang dilakukan oleh Antonio dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa pertumbuhan populasi elang itu paling sensitif terhadap kelangsungan hidup adalah saat dewasa. Jadi, manajer atau orang yang melakukan konservasi nantinya harus memprioritaskan tindakan yang akan meningkatkan kelangsungan hidup elang dewasa. Ini berarti untuk melestarikan populasi elang di seluruh area, pengelola itu harus mengidentifikasi populasi dengan tingkat kematian dewasa tertinggi, menganalisis penyebab kematian secara spesifik untuk populasi tersebut, dan kemudian menerapkan tindakan manajemen yang dapat menurunkan angka kematian tersebut dan meningkatkan kelangsungan hidup elang dewasa dalam kelompok ini. Nah, berikut adalah grafik dari
hasil pengembangan PPA dari Antonio dan kawan-kawan, di mana SA ini adalah saat elang dewasa atau adult. Nah, di mana sensitivitasnya itu paling tinggi di antara tahapan-tahapan kehidupan yang lain. Sehingga saat konservasinya sangat penting untuk diperhatikan saat elang ini beranjak dewasa. Nah, kemudian tadi itu kan dijelaskan bahwa dalam PPA ada analisis elastisitas. Nah, kita juga perlu mengevaluasi elastisitas dari pengembangan PPA-nya. Nah, memahami bagaimana menerjemahkan hasil PPA ke dalam tindakan pengelolaan yang berarti mengharuskan kita mengetahui variabel mana yang paling mempengaruhi kelangsungan hidup populasi. Perubahan besar dalam beberapa variabel mungkin memiliki sedikit atau tidak berpengaruh pada persistensi populasi. Sementara perubahan kecil pada variabel lain mungkin memiliki efek besar pada persistensi populasi. Kita dapat menentukan variabel mana yang memiliki dampak terbesar pada hasil model dengan melakukan analisis elastisitas. Variabel yang memiliki pengaruh proporsional terbesar harus dikelola secara intensif. Nah, analisis elastisitas ini dapat memberikan wawasan tentang pengidentifikasian strategi pengelolaan potensial untuk populasi yang terancam, karena analisis tersebut dapat mengidentifikasi elemen matriks mana yang harus diubah yang dapat memberikan rute tercepat menuju pemulihan populasi. Nah, selain mengevaluasi elastisitas, kita juga harus mengevaluasi PPA-nya itu sendiri. Nah, PPA yang baik itu memiliki karakteristik tertentu yang konsisten. Nah, contohnya itu seperti PPA tersebut diinformasikan oleh data nyata tentang spesies yang diminati. Maksudnya diminati ini yang akan dijadikan target untuk konservasinya atau sedang ditelitinya. Nah, idealnya dikumpulkan selama periode waktu yang diperpanjang dalam berbagai kondisi. Nah, tidak mudah untuk memprediksi kepunahan, tetapi itulah yang seharusnya dilakukan oleh PPA. Hambatan PPA dalam prediksi PPA ini muncul dari dua sumber. Yang pertama, sedikitnya informasi mungkin tidak memadai, terutama untuk spesies yang terancam punah yang hanya sedikit diketahui. Kemudian, karakteristik model dapat menimbulkan masalah tersendiri. Model harus sering membuat prediksi jangka panjang menggunakan database jangka pendek. Nah, jadi kita menggunakan data-data saat ini atau data-data jangka pendek, sedangkan model yang dibuat itu untuk prediksi jangka panjang, sehingga perubahan populasi akan terungkap dalam lingkaran yang dinamis, tetapi kebanyakan PPA tidak memasukkan pertimbangan perubahan tersebut. PPA yang baik harus menginformasikan rekomendasi absolut dan relatif untuk pengelolaan konservasi. Materi selanjutnya 6.6 yaitu menerapkan hasil PPA dalam pengelolaan konservasi. Nah, jadi hasil PPA ini saat ini banyak digunakan dan diterapkan untuk populasi hewan. Misalnya IUCN, rencana kelangsungan hidup spesies untuk spesies hewan yang terancam punah. PPA ini digunakan oleh IUCN. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri keempat yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari analisis viabilitas populasi ke manajemen viabilitas populasi. Beberapa kritikus PVA melampaui advokasi untuk revisi seperti Ziegler dan PE untuk advokasi alternatif. Salah satunya adalah Population Viability Management atau PVM. PVM mencoba untuk menciptakan hubungan yang lebih kuat antara hasil model dan pemulihan spesies aktual daripada model PVA tradisional dengan menempatkan tekanan yang lebih besar pada pemantauan populasi yang sedang berlangsung atau menentukan berapa banyak dan jenis informasi yang diperlukan, dan pada efek tindakan pengelolaan atau berapa jangkauan penuh dari kemungkinan tindakan seorang manajer dapat mengambil terhadap suatu populasi, pendekatan keseluruhan PVM dan penggabungan hasil PVA yang diilustrasikan pada gambar di samping.
Nah, gambar di samping ini merupakan perbandingan analisis kelangsungan populasi atau PVA, yaitu pada gambar A untuk manajemen viabilitas penduduk atau PVM, yaitu pada bagian B. Keputusan pengelolaan adaptif atau mungkin di sini yang bergambar ataupun yang berwarna biru berdasarkan data pemantauan, yang berwarna hijau ditujukan untuk mengurangi ancaman terhadap populasi berisiko dan memastikan kelangsungan hidup jangka panjang mereka, atau yang di sini itu gambarnya berwarna merah. PVA atau yang berwarna kuning di sini seringkali merupakan latihan tunggal yang menghasilkan rekomendasi umum tanpa spesifikasi khusus, memperhitungkan ketidakpastian dalam data, dan menghasilkan keputusan pengelolaan berdasarkan tren spesies kelimpahan atau parameter demografi. Nah, spesifikasi secara umum, PVM menggabungkan pemantauan dan pengelolaan secara langsung ke dalam PVA menggunakan risiko kepunahan atau probabilitas kepunahan dari setiap opsi pengelolaan sebagai ukuran nilai konservasinya. Model PVM juga memperkirakan tingkat ketidakpastian hasil yang terkait dengan tindakan manajemen yang berbeda. Efeknya tepat dalam mengurangi spesifikasi dampak pada populasi dan kisaran kondisi di mana tindakan pengelolaan dapat dilaksanakan. Selain itu, PVM mensimulasikan berbagai jenis dan tingkatan sistem pemantauan yang menginformasikan keputusan manajemen dan kemudian mengevaluasi kesalahan pengukuran yang diharapkan dalam kaitannya dengan intensitas upaya pemantauan yang terkait dengan setiap pendekatan. PVM ini kemudian menghubungkan data pemantauan dengan kelangsungan hidup populasi dengan secara bersamaan mengikuti efektivitas sistem pemantauan dan spesies dinamika populasi. Becker dan Doak pada tahun 2009 menggunakan pendekatan PVM untuk merumuskan terlambat rencana pemulihan untuk rubah pulau yang terancam punah atau Eurocyon littoralis, spesies yang hanya ditemukan di Kepulauan Channel di lepas pantai California AS, awalnya terancam karena habitatnya yang terbatas. Rubah pulau baru-baru ini menghadapi ancaman yang meningkat dari predasi oleh elang emas atau Aquila chrysetos. Nah, di sini ada gambar. Gambar ini merupakan rubah pulau atau Eurocyon littoralis yang mana hanya ditemukan pada satu grup pulau, yaitu yang tadi dijelaskan di Kepulauan Channel di lepas pantai California, Amerika Serikat. Rubah pulau telah menjadi subjek upaya intensif dalam manajemen kelangsungan populasi karena penurunannya akibat predasi oleh elang emas atau Aquila chrysetos. Nah, Becker dan Doak kemudian mengaitkan elemen model yang terkait dengan ukuran dan kematian populasi rubah dengan pendekatan yang berbeda untuk mengelola elang, yang dalam hal ini berarti mengevaluasi upaya yang diperlukan untuk menangkap dan mengeluarkan elang dari pulau setelah pemangsaan elang pada rubah terdeteksi. Secara praktis, ini berarti memodelkan perubahan jumlah dan tingkat kematian rubah di hadapan jumlah elang yang berbeda. Pemodelan tersebut mengungkapkan bahwa tingkat pengelolaan atau pemusnahan elang yang diperlukan untuk menurunkan kemungkinan kepunahan rubah pulau hingga kurang dari 50% hanya dapat dicapai jika tingkat pemindahan elang saat ini digandakan metode kuno, seperti menggunakan tembakan jaring yang bisa menangkap beberapa elang sekaligus, bukan individu metode penangkapan berbasis perangkap. Dalam upaya ini, pendekatan PVM menciptakan hubungan yang lebih fungsional antara peneliti dan manajer dan hasil model yang lebih terhubung dengan tindakan manajemen. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah pemulihan, yaitu melindungi konservasi spesies relien. Apa itu konservasi spesies bergantung? Tujuan dari pengelolaan populasi yang terancam punah adalah pemulihan mereka. Itulah sebabnya rencana pengelolaan untuk spesies yang terancam punah disebut dengan rencana pemulihan. Hanya 58 dari 2.532 spesies yang terdaftar di ESA
telah ditetapkan sebagai pulih dan selanjutnya dihapus atau delisting dari daftar spesies terancam punah. Rendahnya tingkat delisting disebabkan oleh fakta bahwa bahkan ketika populasi spesies yang terancam punah meningkat, sebagian besar spesies yang terdaftar terus bergantung pada tindakan pengelolaan yang sedang berlangsung untuk mempertahankan lintasannya menuju pemulihan. Selanjutnya yaitu Kirtland's Whalebirds, yaitu mengenai cerita sukses konservasi ketergantungan, kelangkaan 3 dimensi, endemisme, spesialisasi, dan juga populasi rendah. Langkah-langkah konservasi yang digunakan dalam rencana pemulihan ini digunakan sebagai strategi 5 bagian. Yang pertama, menciptakan habitat yang lebih cocok, yaitu pinus sejak muda bahkan yang berumur. Yang kedua, meningkatkan perekrutan warbird dengan mengendalikan parasit sarang burung cowbird berkepala coklat. Selanjutnya yang ketiga, memantau populasi. Yang keempat, melakukan penelitian. Dan yang kelima, mengembangkan program pendidikan publik tentang Kirtland's Whalebirds dan kebutuhannya. Dapat dilihat pada gambar, yaitu Kirtland's Whalebirds atau Setopaga kirtlandii, perwakilan teladan dari meningkatnya jumlah spesies yang bergantung pada konservasi, yang memang memerlukan upaya pengelolaan lanjutan, bahkan setelah pemulihan untuk menghindari kembali ke status terancam punah. Dapat dilihat juga ya pada gambar yang satunya lagi di bawahnya, yaitu jumlah jantan penyanyi Kirtland's Whalebird ini terdeteksi dalam sensus 10 tahun kemudian tahunan yang dilakukan di seluruh spesies berkisar dari 1981 hingga 2011, di mana sejak tahun 2001 jumlahnya melebihi target pemulihan. Sejak 2001, Kirtland's populasinya ini telah melampaui target pemulihan, yaitu 1000 jantan bernyanyi dewasa, di mana hal ini ditentukan oleh survei musim kawin tahunan setiap tahun. Mengingat bahwa kriteria pemulihan telah dipenuhi setiap tahun selama hampir 2 dekade. Dinas Perikanan dan Marga Satwa AS mengusulkan penghapusan warbird pada April 2018. Namun dengan penghapusan tersebut, hilangnya perlindungan hukum untuk spesies tersebut dan hilangnya dana pemerintah federal yang ditujukan untuknya. Dana yang digunakan untuk pembuatan habitat dan pemindahan cowbird, mekanisme yang digunakan untuk menggantikan perlindungan hukum dan pendanaan untuk Kirtland's Whalebirds adalah dari Perjanjian Pengelolaan Konservasi atau CMA. Selanjutnya, Perjanjian Pengelolaan Konservasi untuk spesies yang bergantung pada konservasi. Analisis ancaman terbaru untuk Kirtland's Whalebirds menetapkan bahwa penghentian kontrol cowbird dan hilangnya penciptaan dan pengelolaan habitat merupakan ancaman terbesar setelah penghapusan spesies ini. Kegigihan Kirtland Team Pemulihan Warbird atau KWRT juga menyimpulkan bahwa elemen tambahan dari pemantauan populasi, penelitian, dan pendidikan publik akan tetap penting untuk mempertahankan populasi warbird setelah delisting. CMA untuk Kirtland's Whalebird ini seperti CMA lainnya membutuhkan 4 elemen agar efektif. Yang pertama itu yaitu perjanjian kemitraan yang terus memungkinkan tindakan manajemen. Kemudian yang kedua, rencana pengelolaan yang diinformasikan dengan memahami elemen-elemen penting dari spesies pemulihan. Yang ketiga, subsidi pendanaan yang efisien, dan yang keempat yaitu penegakan hukum. Selanjutnya di sini terdapat skema representasi dari unsur-unsur yang dibutuhkan untuk efektif perjanjian pengelolaan konservasi atau CMA sebagai contoh dalam elemen spesifik untuk pengelolaan berkelanjutan dari spesies yang bergantung pada konservasi. Kirtland's Warbird atau Setopaga kirtlandii setelah dihapus dari daftar spesies terancam punah AS. Untuk melaksanakan rencana pengelolaan, CMA harus memiliki sumber daya keuangan. Di sini mitra membayangkan pengembangan dana perwalian swasta yang didedikasikan untuk konservasi Kirtland Warbird. Tidak semua dana pemerintah untuk konservasi Kirtland
Werebelt akan berakhir ketika spesies tersebut delisting, tetapi jumlah dana akan lebih sedikit. Dana perwalian akan membutuhkan kontribusi dari LSM konservasi serta dari industri swasta. Untuk memungkinkan tindakan pengelolaan dapat dilakukan. Terakhir, CMA harus memiliki wewenang untuk membuat rencana pengelolaan dan tindakan pengelolaannya dapat ditegakkan secara hukum. Kewenangan hukum ini harus berbentuk kontrak yang dapat dipaksakan atau di tanah pribadi, suatu kemudahan konservasi yang memberikan kekuasaan untuk mengatur jenis penggunaan dan kegiatan yang dapat dilakukan di tanah yang digunakan sebagai tempat berkembang biak oleh Kitelands Werebelt. Dalam hal ini, lembaga manajemen pemerintah yang terlibat diharapkan untuk mengembangkan, menyetujui, dan menandatangani Memorandum of Agreement atau MOA yang mengikat secara hukum dengan US Forest Service yang memimpin dalam memastikan bahwa MOA tersebut ditegakkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Selanjutnya, silahkan kepada rekan semuanya apabila ada yang ingin bertanya, boleh langsung diajukan di slot pertanyaan yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.